ditangguhkan hampir 3 tahun karena pandemi, akhirnya pemerintah India mulai Desember 2022 ini kembali mengeluarkan visa elektronik bagi warga negara Indonesia yang ingin berkunjung ke India. Ini tentu saja kabar yang sangat menggembirakan bagi traveler Indonesia, terutama low budget traveler seperti saya yang suka traveling dengan budget rendah. Adanya visa elektronik ini banyak sekali kemudahan dan penghematan yang bisa kita lakukan dibandingkan jika kita mengurus visa reguler. Yang pasti visa elektronik ini gratis alias tidak berbayar. Kita benar-benar tidak dipungut bayaran sepeser pun. Sementara untuk visa reguler kita harus membayar mulai dari 100 US dollar atau setara dengan 1.500.000 rupiah. Bagi low budget traveler seperti saya, nilai 1.500.000 rupiah ini sangat besar. Keuntungan kedua yang bisa kita dapat dengan adanya visa elektronik ini adalah cara pengajuannya yang mudah. Kita hanya perlu menyiapkan berkas berupa foto paspor dan pas foto, lalu mengisi formulir secara online di website yang disediakan oleh konsulat India, kemudian mengirimkannya kembali secara online. Sementara untuk visa reguler, kita harus menyiapkan lebih banyak berkas, dan berkas tersebut harus kita antar langsung ke salah satu kantor konsulat India yang adanya cuma di Bali, Jakarta, dan Medan. Bagi teman traveling yang tinggal jauh dari ketiga kota tersebut, sudah pasti membutuhkan biaya dan waktu untuk mengajukan visa reguler ini. Keuntungan ketiga yang bisa kita dapat dengan visa elektronik ini adalah prosesnya yang cepat. Kemarin saya mengajukannya hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 dan keesokan harinya, Minggu 11 Desember 2022, saya sudah mendapat kabar melalui email. Saya diberikan visa untuk mengunjungi India selama 1 tahun sesuai dengan permintaan saya. Padahal itu adalah hari libur. Sementara untuk visa reguler prosesnya lebih panjang. Yang pertama kita harus mendaftar dulu secara online untuk mendapatkan jadwal berkunjung. Kemudian pada hari dan waktu yang telah ditentukan kita datang ke konsulat India membawa berkas. Berkas kita diperiksa. Kalau dinyatakan berkas kita lengkap, kita lanjut pada sesi wawancara. Dan kemudian terakhir adalah memberikan cap jari. Prosesnya selesai, kita harus menunggu sampai visa kita keluar. Kalau beruntung mungkin besok harinya sudah keluar, kalau tidak bisa memakan waktu beberapa hari. Dan setelah visa kita keluar, kita pun harus mengambil langsung sendiri ke kantor konsulat. Keuntungan keempat, visa elektronik kita bisa memilih waktunya 1 bulan, 1 tahun, atau 5 tahun. Dan tipe visanya adalah multiple entry. Artinya selama masa berlaku visa kita dibolehkan masuk India berkali-kali. Misalnya kita mendapatkan visa untuk 5 tahun, maka selama 5 tahun ke depan kita dibolehkan masuk India berkali-kali, tapi dengan syarat 1 kali kunjungan maksimal 90 hari. Setelah kita tinggal 90 hari, kita harus keluar dulu dari wilayah India. Kemudian kalau kita mau masuk lagi, itu dibolehkan sampai 5 tahun ke depan. Sementara untuk visa reguler yang bayarannya 100 US dollar, maksimal kita hanya mendapatkan visa 6 bulan dengan tipe double entry. Double entry ini maksudnya kita hanya dibolehkan berkunjung ke India selama 2 kali. Misalnya visa kita dari Januari sampai Juni. Bulan Januari kita sudah berkunjung ke India. Kemudian kita berkunjung lagi bulan Maret. Otomatis visa kita sudah tidak berlaku lagi. Itulah 4 keuntungan yang bisa kita peroleh jika kita mengurus visa elektronik. Cara mengajukannya gampang, tapi bagi teman-teman yang belum pernah mengajukan visa elektronik India ini, beberapa pertanyaan mungkin sedikit membingungkan. Maka di video kali ini saya akan sharing cara mengajukan visa elektronik India. Pastikan Anda menontonnya sampai habis. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, jika suka dengan konten-konten saya, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga konten-konten saya ada manfaatnya untuk Anda. Sekarang kita lanjut ke cara pengajuan. Yang pertama kita lakukan adalah masuk ke website resmi yang disediakan oleh konsulat India. Ini websitenya. Linknya bisa Anda copy di description. Kemudian saya ingatkan jangan sampai salah masuk website, karena saya pernah salah masuk website. Setelah saya mengisi beberapa data-data, di akhir saya disodorkan cara pembayaran. Nah, visa elektronik ini benar-benar gratis alias tidak dipungut bayaran sepeser pun. Nanti jika ada yang menyuruh menginstruksikan untuk membayar biaya tertentu, itu sudah dipastikan adalah website bohong, website scammer. Setelah kita masuk website, kita akan bertemu dengan halaman seperti ini. Kemudian Anda scroll ke bawah sampai menemukan seperti ini.
sample visa application, apply visa, here for visa, complete partially valid application form. Nah, kita pilih apply here for visa. Kita klik apply here for visa, maka kita akan terhubung dengan halaman seperti ini. Di halaman ini kita disuruh mengisi kewarganegaraan. Warga negara kita Indonesia, ada pilihan-pilihan Indonesia. Kemudian paspor tipe paspor. Nah, tipe paspor ini ada pilihannya di sini, ada paspor ordinary. Nah, kalau Anda punya paspor yang warnanya hijau seperti saya ini, maka pilih ordinary paspor. Kemudian kita lanjut ke bawah, yang perlu kita isi adalah port of arrival, jadi bandara kedatangan. Biasanya orang datang langsung terbangnya ke New Delhi. Kita pilih di sini New Delhi. Kemudian date of birth. Nah, jadi teman-teman, kewarganegaraan, tanggal lahir, nama dan sebagainya harus mengacu kepada data-data yang ada di paspor. Jangan berbeda. Date of birth ini adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Nah, ini ada datanya di paspor, kita isi sesuai dengan paspor. Kemudian email ID. Email ID kita masukkan email kita yang masih aktif, yang masih bisa dibuka. Nah, emailnya harus dimasukkan 2 kali. Jadi bukan 2 macam email. Emailnya 1 macam, tapi dimasukkan 2 kali. Kemudian di sini visa service. Visa service ini ada pilihannya di sini. E-Tourist Visa. Nah, kita pilih E-Tourist Visa 30 hari, 1 tahun atau 5 tahun. Kalau saya di sini saya pilih 1 tahun. Kenapa? Karena paspor saya itu masa berlakunya sampai Maret 2024. Jadi Maret 2024 nanti saya harus perpanjang paspor lagi karena saya tidak mau ribet. Jadi saya ajukan saja dulu visa untuk 1 tahun. Tapi bagi teman-teman yang masa berlaku visanya masih lebih dari 5 tahun, tidak apa-apa memilih di sini e-tourist visa untuk 5 tahun. Nah, di sini tujuannya kita pilih adalah untuk rekreasi. Yang paling aman pilih untuk rekreasi. Memang ada pilihan untuk bertemu teman. Jadi kalau seandainya memang Anda ingin bertemu teman misalnya, saya sarankan lebih baik pilih untuk rekreasi saja. Karena kalau kita pilih untuk bertemu teman, nanti akan diminta nomor telepon teman kita, alamat dia, kemudian mungkin mereka orang konsulat itu akan konfirmasi dengan teman kita tersebut. Kemudian seandainya dia telepon teman kita beberapa kali, teman kita tidak angkat telepon, maka kemungkinan besar visa kita tidak dikeluarkan karena kita dianggap memberikan data yang tidak benar. Begitu teman-teman. Kemudian expected date of arrival, jadi kira-kira rencana gitu, perkiraan tanggal kedatangannya kapan gitu. Misalnya bulan Januari tanggal berapa, diperkirakan saja. Setelah semuanya selesai, I have read this instruction, kita klik continue. Setelah kita klik continue, kita akan masuk ke halaman ini. Di sini dia minta data yang lebih lengkap. Ada surname, given name. Nah, karena nama saya 3 kata, Ahmad Fadil Rajab, di surname-nya saya tulis Rajab. Kemudian di given name saya tulis Ahmad Fadil. Seandainya nama saya cuma 2 kata, Ahmad Fadil, di surname-nya saya tulis Fadil. Di given name-nya saya tulis Ahmad. Seandainya nama saya cuma 1 kata, Ahmad saja misalnya, maka di surname-nya tetap saya tulis Ahmad, kemudian di given name-nya saya tulis Ahmad lagi. Jadi, apakah kamu pernah mengganti nama? Saya tidak pernah ganti nama, saya klik no. Ini mungkin yang agak membingungkan, visible identification mark. Visible identification mark ini adalah tanda lahir khusus. Tanda lahir khusus, karena saya tidak punya tanda lahir khusus, maka ditulis di sini NA, not applicable. Kemudian nah ini, did you acquire nationality by birth or by naturalization? Ini maksudnya Anda mendapatkan kewarganegaraan itu karena Anda lahir di sana atau Anda mengajukannya belakangan. Karena saya lahir di sini, mendapatkan kewarganegaraan karena saya lahir di sini, maka saya tulisnya by birth. Nah, ini tergantung Anda. Kalau Anda menjadi warga negara Indonesia ini melalui proses pengajuan, maka Anda pilih di sini by naturalization. Kemudian have you lived at least 2 years in the country where you are applying visa? Pernah nggak tinggal sedikit 2 tahun di negara India tempat kita mengajukan visa? Itu tulis tidak pernah. No, tidak pernah. Kalau pernah tulis pernah. Kemudian passport number. Nah, ini passport number, place of issue, date of issue, date expiry. Semua datanya ini ada di paspor. Jadi sesuaikan dengan data paspor, passport number. Kemudian apakah mempunyai paspor yang lain gitu. Saya tidak punya, saya punya hanya 1 paspor, maka saya klik di sini no.
Di bawah ini ada pilihannya Save and Continue, kemudian ada Save and Temporary Exit. Nah, ini kalau Anda klik Save and Continue, berarti Anda melanjutkan ke halaman berikutnya. Kalau Anda ingin istirahat dulu sementara mengisi data-data ini, Anda klik Save and Temporary Exit. Nah, tapi kalau kita klik Save and Temporary Exit, maka kita harus copy nih data di atas. Application ID ada di sudut di kanan atas yang ada angka-angka dan huruf ini, yang seperti ini. Yang di sudut ini harus kita copy dan kita simpan. Nah, karena kita nanti kalau untuk kita melanjutkan, kita harus masuk lagi ke website seperti di awal, seperti awal tadi. Kemudian kita pilihnya di sini. Kita pilih di sini bukan apply visa here, tapi kita pilih di sini complete partially valid application form. Keluar seperti ini, kemudian kita masukkan nanti application ID yang tadi kita copy, maka kita akan langsung masuk ke halaman formulir yang telah terisi. Jadi data-data kita yang sebelumnya itu tidak hilang. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke halaman berikutnya. Di sini adalah alamat. Ini tidak ada yang aneh, isi alamat sesuai KTP. Ini ada dua alamat, present address, kemudian ada permanent address. Kalau sama tinggal di conteng, dia langsung terisi. Kemudian ada data keluarga di sini, ada ayah, ada ibu. Kemudian ada kewarganegaraan ayah kita, kemudian ada tempat lahirnya ayah kita, ibu juga di sini data sesuai dengan kita isi data. Sepertinya ini pertanyaan tentang keluarga kita, father, mother ini untuk mengetahui apakah ada bau-bau Pakistannya. India dan Pakistan itu musuh bebuyutan. Jadi dulu mereka satu negara, kemudian berkonflik, kemudian memisahkan diri menjadi negara yang berbeda. Sejak itu India dan Pakistan itu bermusuhan. Nah, India ini sangat mewanti-wanti, sangat mewaspadainya kalau ada sesuatu yang berbau Pakistan masuk ke negara dia. Ini ada nih pertanyaan nih, where your parent, grandparent, paternal, maternal, Pakistan national or belong to Pakistan whole area. Nah, sini kalau di sini udah langsung terisi yes di sini. Maka ini kita pastikan no gitu. Jadi karena kita tidak ada hubungan sama sekali dengan Pakistan, tulis no. Jika iya, tulis detail, dia minta detailnya. Kemudian ini ada occupation, pekerjaan. Nah, diisi aja apa pekerjaannya. Kemudian ada di bawah pertanyaan, apakah kamu pernah bergabung dengan militer, semi militer, polisi, security organization? Jika iya, tulis ya. Jika tidak, tulis tidak. Kemudian kita save dan continue. Maka kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di halaman ini sudah ada TV visanya. TV visa kita e-visa, visa service-nya e-tourist visa untuk 1 tahun. Kemudian di sini ada place to be visited. Ini diisi. Tadi kita port kedatangannya ditulis di mana? Di New Delhi misalnya. Nah, ditulis saja di sini New Delhi. Jadi ingin berkunjung ke New Delhi. Kemudian tempat kedua yang ingin dikunjungin. Nah, orang Indonesia kan suka biasanya mengunjungi Taj Mahal yang ada di Agra. Nah, tulis di sini Taj Mahal Agra. Kemudian, apakah kamu sudah booking hotel atau resort? Kalau sudah, ditulis sudah. Kalau tidak, ditulis tidak. Kalau saya tulis ya untuk menunjukkan keseriusan kita mau datang. Kemudian, apakah kita benar-benar harus booking? Ya, benar-benar harus booking. Tapi banyak kok ini aplikasi-aplikasi booking hotel yang beberapa hotel tidak mengharuskan kita membayar di depan. Jadi kita bayarnya setelah kita sampai. Pilih yang hotel seperti itu. Tapi jangan lupa catat nama hotel dan alamatnya, karena nanti akan diisikan di bagian bawah. Kemudian, apakah kamu pernah mengunjungi India sebelumnya? Kalau pernah, tulis pernah. Kalau tidak, tulis tidak. Karena kalau kita pernah, kita tulis ya. Nanti ada lagi pertanyaannya, paspor, visa terakhir, nomor visa kita terakhir. Kemudian, apakah pernah permintaan kamu untuk mengunjungi India ditolak? Itu. Nah, di sini saya tidak pernah, ditulis no. Kemudian negara yang Anda kunjungi dalam 10 tahun terakhir, ya pilih negara mana yang Anda kunjungi, Malaysia, Singapura, Amerika, atau apa saja tulis. Tapi jangan Pakistan. Walaupun Anda pernah berkunjung ke Pakistan dalam 10 tahun terakhir, tapi di sini jangan Anda tulis Anda memilihnya Pakistan. Jadi cari aman. Kemudian third country visa detail. Apakah pernah mengunjungi third country except your own country selama 3 tahun terakhir? Kalau pernah, tulis pernah. Kalau tidak, tulis tidak.
Kemudian referensi, nah nama referensi di India siapa? Saya tulis di sini adalah nama hotel yang tadi saya booking. Tulis alamatnya, ada nomor ininya juga, nomor teleponnya. Kemudian referensi nama di Indonesia yang bisa dihubungin. Nah, ini maksudnya kalau terjadi sesuatu yang sifatnya emergency. Jadi siapa yang bisa dihubungin, maka isi di sini boleh nama adik, keluarga, bapak, ibu. Maka kalau hubungan kamu dengan mantan juga masih bagus, kamu tulis. Boleh saja kamu masukkan di sini referensi Indonesia adalah mantan gak tuh. Kemudian setelah semuanya selesai, kita save dan continue lagi. Kita lanjut ke halaman berikut. Nah, ini halaman ini agak serem nih. Ini pertanyaan berkaitan dengan apakah kita pernah terlibat berbagai macam kriminal, misalnya politik luar negeri dan segala macamnya. Di sini ada 6 pertanyaan, semuanya sudah terisi yes. Maka ini harus kita no kan ya, karena pertanyaan ini serem nih. Gitu. Dia menanyakan apakah kita pernah have you been reverse entry deported by any country including India, apakah kamu pernah dideportasi gitu dari negara lain termasuk negara India gitu. Di sini langsung yes, kita no kan. Kemudian pokoknya serem-serem deh yang 6 ini semuanya di no kan ya. Ingat ya, di no kan. Kemudian setelah di no kan, kita conteng yang di bawah, kemudian kita save dan continue. Nah, save continue. Nah, ini kita sudah selesai nih mengisi data-data, tinggal di sini kita diminta untuk mengupload foto. Jadi kita harus sediakan pas foto ukuran 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, terserah. Yang penting fotonya itu bentuknya persegi, foto berwarna dengan latar belakang putih, usahakan memakai pakaian yang kontras dengan latar belakang putih. Nah, bagi teman-teman traveling yang terbiasa memfilter atau mengedit foto sedemikian rupa, untuk pas foto ini tahan dulu. Usahakan fotonya senatural mungkin karena nanti akan dibandingkan dengan foto paspor kita. Jangan sampai berbeda. Jadi tahan dulu ya. Yang biasa memfilter, mengedit fotonya sedemikian rupa, itu ditahan dulu nafsunya. Kemudian ukuran foto minimumnya 10 KB dan maksimum 1 MB. Seandainya foto Anda itu lebih besar dari 1 MB, silahkan dikompres dulu. Banyak aplikasi kompres foto di Play Store. Dan format fotonya harus JPEG. Setelah kita upload, kita akan masuk ke halaman berikut. Nah, ini kita diminta untuk mengupload foto paspor. Jadi foto paspor kita yang bagian ada tulisan-tulisan ini kita foto. Jangan sampai ada tulisan-tulisan ini yang terpotong, jadi harus pas. Jadi jangan juga terlalu banyak lebihnya, dipaskan saja nanti. Kemudian syarat dari ini adalah ukuran filenya itu tidak kurang dari 10 KB dan tidak lebih dari 300 KB. Nah, seandainya ukuran fotonya itu lebih besar, silahkan dikompres dulu. Kemudian format fotonya harus juga kita ganti, karena foto biasanya formatnya JPEG. Sementara untuk foto paspor ini diminta formatnya adalah PDF. Maka ditukar dulu. Mengganti format foto dari JPEG ke PDF bisa dilakukan secara online. Anda tinggal masuk Google, kemudian ketik JPEG to PDF, maka keluar seperti ini. Kemudian pilih foto yang mau diganti. Kemudian setelah itu diproses, dan dalam hitungan detik ini sudah jadi. Kemudian Anda simpan. Anda sudah punya foto paspor dalam bentuk PDF. Kemudian di-upload nih ke sini. Setelah upload, maka kita diminta memastikan bahwa kita sudah mengecek semua data-data yang kita masukkan sudah benar. Kemudian kita klik, kita conteng di sini, kemudian kita confirm. Setelah kita confirm, kita akan diberitahu bahwa permohonan kita sudah masuk dan kita diminta menunggu maksimal 72 jam. Demikianlah teman-teman cara mengajukan visa elektronik India. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika Anda suka dengan konten-konten saya, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng. Bagi teman-teman traveling yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Satu lagi, jangan lupa like, komen, dan bagikan dengan orang-orang yang penting dalam hidup Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.